Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat mengenai pentingnya sabar dan keutamaan dalam bersabar. Hadirin rahimakumullah, seperti yang kita ketahui, sabar adalah perintah Allah yang sangat Allah anjurkan kepada setiap manusia, yang mana setiap manusia ketika dia menjalankan perintah Allah, maka Allah akan memberikan pahala yang berlipat-lipat ganda untuk manusia. Ketika kita menginginkan sesuatu dan ketika kita tidak mendapati sesuatu itu, maka hendaklah di dalam diri kita ini kita tanamkan rasa sabar, kita tanamkan rasa untuk senantiasa mengingat Allah. Suatu ketika seseorang menginginkan sesuatu, kemudian sesuatu itu tidak didapatinya, maka kemudian orang itu berkeluh kesah, menangis. Bahkan kata Allah, inni qaribun, aku ini dekat, maka dekatilah aku, mengadulah kepada aku, sampaikanlah kepada aku apa yang terasa di dalam diri kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dari apa yang tidak kamu ketahui. Innallaha ta'lamuna ma la ta'lamun. Dan bahkan ada suatu kisah ketika seseorang menginginkan sesuatu. Suatu cerita, seseorang menginginkan dia masuk atau lolos di bank. Kemudian dia meminta doa untuk agar lolos di suatu bank tersebut. Kemudian ketika sudah hari H, pernyataan dari bank itu dia tidak lolos dari bank itu. Kemudian dia berkeluh dan mengeluh karena dia berpikir bahwasannya ada orang dalam lah yang masuk ke dalam bank itu. Kemudian Allah berkata, bersabarlah engkau, sesungguhnya di balik kesabaranmu itu akan ada hikmahnya. Setelah dia mengeluh dan berkeluh kesah dan dia tanamkan di dirinya itu rasa sabar, dan apa yang terjadi rahimakumullah? Dia ternyata setelah itu lolos di bank syariah. Masya Allah. Ternyata tidak dapat yang dia inginkan, maka digantikan oleh Allah yang lebih baik dari itu. Bahkan Allah telah mendatangkan dan menyiapkan jodohnya ketika dia bertemu di bank syariah tersebut. Maka dari itu Bapak Ibu, dunia ini hanyalah kecil. Jika kita hanya ingin mengendalikan dunia ini hanyalah kecil. Tidak dapat kita mengetahui seluk-beluk isinya, kecuali kita menginginkan akhirat yang lebih luas. Untuk apa kita menginginkan isi dunia ini jika akhiratlah yang kita nanti? Untuk apa kita menginginkan dunia ini jika tempat terakhir kita hanyalah akhirat? Tapi rahimakumullah, selain itu dunia juga harus kita kuasai, tapi tidak kita jadikan tujuan. Tujuan kita tetaplah akhirat. Dunia tetaplah kita kuasai dengan tujuan kita akhirat. In tansurullaha yansurukum. Jika kita berkehendak atau menginginkan suatu karena Allah, maka Allah akan memudahkan jalan kita. Jika kita menginginkan sesuatu dan kemudian semata-mata mengharapkan ridha Allah, Allah akan mempermudah jalan kita menuju itu.
pengalaman selain itu ketika itu menginginkan sesuatu dan ternyata tidak dikabulkan oleh Allah, atau ternyata belum baik bagi saya, maka Allah gantikan secara lebih baik lagi sesuatu yang tidak disangka. Maka Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa sesuatu yang baik itu belum tentu, sesuatu yang baik bagi kita belum tentu bagi Allah itu baik. Sesuatu yang buruk bagi kita belum tentu bagi Allah itu buruk. Maka janganlah kamu menyukai sesuatu, bahkan sesuatu itu buruk bagi kamu. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik bagi kamu. Karena itu Bapak Ibu, di akhir sesi ceramah singkat saya ini, saya akan menanyakan tanya jawab kepada rahimakumullah semua Bapak Ibu. Jadi apa saja keutamaan sabar itu Bapak Ibu? Ya, yang pertama, kita dapat atau Allah datangkan secara tidak disangka rezeki, bahkan sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Dan yang kedua, sesuatu yang baik itu belum tentu buruk bagi sesuatu yang buruk itu belum tentu buruk bagi kita, dan sesuatu yang baik itu belum tentu baik bagi diri kita. Dan kemudian pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah dengan sabar kita dapat mengayomi dan menguasai isi dunia dan akhirat? Jawabannya ya. Dengan sabar kita dapat memegang dunia serta akhirat, karena yang kita cari, tujuan kita adalah akhirat, dan juga dunia adalah yang kita pegang. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, apakah dengan sabar kita mampu untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi manusia yang sepantas-pantasnya bagi Allah? Ya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Mungkin sekian ceramah singkat dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.